Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd, faya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini di Sayyidul Ayyam, hari Jumat terakhir daripada bulan Syawal. Mudah-mudahan di hari yang Sayyidul Ayyam ini Allah terus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita terus meningkatkan ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya melalui mimbar mulia ini khatib berwasiat untuk diri khatib khususnya dan umumnya, untuk jamaah mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dengan Allah Subhanahu wa taala, di minggu-minggu akhir daripada bulan Syawal ini, tidak salahnya kita kembali flashback tentang Syawal itu sebelum meninggalkan Syawal daripada di hadapan atau di bulan ini meninggalkan kita. Kalau kita lihat definisi para ulama Syawal tersebut, ada 3 definisi Syawal. Yang pertama, Syawal itu bermakna irtifa'. Irtifa' artinya apa? Meningkat, meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Pertama, yang ditingkatkan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin kita tahu, sering kita baca atau mungkin sering kita menghadiri majlis-majlis taklim mengenai iman, Imam Ghazali mengklasifikasikan kepada iman yang pertama adalah dalam bentuk imanun la yazidu wa la yanqus. Iman yang tidak bertambah, tidak berkurang. Iman siapa? Tak lain dan tak bukan adalah iman para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Imannya tidak pernah tambah, tidak pernah surut, stagnan. Begitu saja. Dari awal Allah ciptakan sampai nanti datang hari kiamat, imannya sebegitu saja. Iman yang ketika diciptakan oleh Allah untuk sujud, kerjaannya hanya sujud sepanjang hidupnya. Ketika Allah ciptakan sampai datang hari kiamat. Ada yang kedua, imanun yazidu wa la yanqus. Iman yang bertambah wa la yanqus, tidak pernah berkurang. Tambah terus, tidak pernah berkurang. Imannya siapa ini? Imannya para nabi dan rasul. Ketika para nabi dan rasul, kita sering baca di sirah Rasulullah atau sirah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya tidak pernah surut, tidak pernah kendor, justru meningkat dan menaik. Contoh yang kita ambil contoh imannya yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana kita lihat Nabi Ayub alaihissalam? Ujiannya begitu berat. Semuanya, anak, istrinya, hartanya, semua meninggal.
Bahkan dia sendiri diserang penyakit yang begitu membahayakan, yang hanya tersisa lisan dan hatinya saja. Semuanya sudah tidak bisa dikenal. Hanya lisan dan hati yang tersisa dari Nabi Ayub. Kenapa? Karena lisannya selalu berzikir pada Allah, hatinya selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak surut imannya Allah. Ini ujian yang begitu berat, justru naik. Sampai suatu saat istrinya berkata, wahai Nabiullah Ayub, engkau kan seorang nabi. Kalau kau berdoa pasti doamu Allah ijabah. Apa kata Nabi Ayub? Allah lebih banyak memberikan nikmat kesehatan ketimbang nikmat sakit yang saya derita saat ini. Begitulah iman para nabi dan rasul. Diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, ringan atau berat, justru malah meningkat imannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada iman yang ketiga, imanun yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Siapa tuh imannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imannya para kita manusia biasa. Alhamdulillah saat ini mungkin imannya sedang naik, tidak memikirkan urusan dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya sedang naik. Tidak tahu nanti keluar atau kembali dari masjid, atau imannya menaik meningkat, atau mungkin kembali surut. Mudah-mudahan ini Jumat yang terbaik yang kita lakukan sepanjang Jumat yang telah kita lakukan. Ada iman yang terakhir, imanun yazidu wa la yazidu wa yanqus. Tidak pernah bertambah, terus berkurang. Tidak pernah bertambah, terus berkurang. Siapa tuh imannya orang al-munafiqun, orang-orang munafik. Padahal ketika Allah ciptakan, ketika ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkata, alastu bi rabbikum. Mereka para menjawab semua makhluk. Qalu bala sahidna. Ya Tuhan kami adalah Allah Engkau. Sebelum turun ke alam dunia, tapi ketika turun ke alam dunia, imannya hilang luntur. Mungkin di bawah pengaruh daripada urusan-urusan yang ada di sekelilingnya. Yang pertama, makna sawal adalah irtifah, ditingkatkan adalah iman. Yang kedua, apa yang ditingkatkan? Yang ditingkatkan adalah tak lain dan tak bukan adalah akhlaknya. Akhlaknya, budi pekertinya. Budi pekerti kita tingkatkan. Kalau mungkin kemarin sebelum Ramadan atau Ramadan ini Pak, akhlaknya sebegitu saja. Sekarang kita tingkatkan. Makanya orang yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran Allah jelaskan. Orang yang bertakwa itu ketika kita melakukan ibadah puasa, keluar dari Ramadan masuk bulan Syawal, nampak dari orang tersebut. Apa itu? Wal ghaiz. Orang tersebut mampu menahan. Wal 'afina 'anil nas. Bahkan dia mau memaafkan orang yang menzalimi dia. Dizalimi oleh orang, justru bukan dia membalas, tapi justru orang yang menzaliminya dimaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bahkan yang lebih tinggi lagi, justru ia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Ini pun telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika setiap hari Rasulullah menuju ke masjid, disambiti kotoran unta, disambiti bebatuan, sampai keluar darah, sampai bercucuran, bahkan sampai giginya rontok. Tapi justru Rasulullah tidak membalas. Justru orang yang setiap hari menyambiti, menzolimi, satu saat dia sakit, Rasulullah yang pertama kali datang orang ke orang tersebut untuk menjenguk orang yang telah menyakiti selama ini. Itulah kita tingkatkan akhlak di bulan Syawal ini selepas kita ditinggalkan oleh Ramadan. Makna yang kedua daripada Syawal adalah ibtida'ul khair. Apa itu ibtida'ul khair? Memulai kebaikan. Ayo kita kembali mulai kebaikan. Kita tata kehidupan kita. Kalau kita mau memperbaiki rumah tangga kita, bulan Syawal pertama adalah untuk kita perbaiki.
mungkin sebelum-sebelumnya. Rumah tangga kita mungkin ada yang hal-hal yang kurang enak di antara istri, suami sering bertengkar. Di bulan Syawal ini kita perbaharui lagi, kita perbaiki lagi dengan anak, semua dengan tetangga kita perbaiki di bulan Syawal ini. Kenapa? Untuk menuju 11 bulan ke depan kita perbaiki. Makna Syawal yang ketiga adalah yaitu orang tersebut nanti akan mendapatkan jujuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkumpul dari tiga ini, definisi ini, yaitu makna daripada bulan Syawal masuklah disebut istiqomah. Apa itu istiqomah? Kenapa kita harus istiqomah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, mereka yang mengatakan, mereka berkata, rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Orang yang istiqomah Allah turunkan kepada orang tersebut. Tatanazzalul malaika. Para malaikat memberikan rahmat, memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah. Kenapa kita harus istiqomah? Kenapa kita harus istiqomah? Jawabannya adalah buah daripada ilmu adalah amal. Buah daripada amal adalah ikhlas. Dan buah daripada ikhlas adalah istiqomah. Orang yang istiqomah hidupnya siqah. Orang yang istiqomah hidupnya kuat. Orang yang istiqomah hidupnya teguh, lurus, tidak belok kanan kiri, tidak mudah luntur oleh berbagai macam godaan. Orang yang istiqomah. Maka ketika setelah kita keluar Ramadan, hendaklah kita menjadi orang yang istiqomah. Kalau di Ramadan kemarin kita rajin qiyamul lail, salat tarawih, di luar Ramadan pun harus tetap kita lakukan qiyamul lail. Witirkah itu, tahajudkah itu, hajatkah itu, tetap kita lakukan istiqomah. Itu baru dikatakan orang yang puasanya mungkin dikatakan sukses. Kalau tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan setelah puasa, mau berapa bulan, berapa tahun lagi Allah berikan kesempatan untuk kita bertemu dengan puasa sehingga tidak mau berubah. Kalau kita berbicara kategori, ada dua kategori orang yang berpuasa. Pertama, ada kategori puasanya binatang atau hewan ular. Ada yang kedua, puasanya binatang kupu-kupu. Kita lihat yang pertama. Ular, sebelum dia berpuasa namanya ular. Ketika dia berpuasa namanya ular. Setelah puasa pun namanya ular. Sering mungkin kita temukan ada sisi ular. Itulah dia ingin mempertahankan kehidupannya. Diganti kulit dia berpuasa, tetap namanya ular walaupun sudah berganti kulit. Tapi lihat kategori yang kedua, kupu-kupu. Sebelum puasa namanya kepompong. Setelah puasa dia dinamakan kupu-kupu. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran. Apa? Orang yang berpuasa harus ada perubahan. Kupu-kupu saja berpuasa ada perubahan, mulai dari ulat, mulai dari kepompong sampai menjadi kupu-kupu, berubah, dia berubah bentuk. Masa kita yang Allah berikan iman, berikan akal, setelah berpuasa tidak berubah, mau berapa lagi puasa yang harus kita temui sehingga kita mau berubah sikap hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan, what next after Ramadan? Apa yang telah kita
Bagaimana agar kita beristiqomah? Yang pertama, agar kita bisa beristiqomah, tingkatkan ilmu kita kepada Allah, ilmu keagamaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya setelah Ramadan ditutup pengajian-pengajian, sekarang mulai dibuka lagi. Ayo kita hadirkan pengajian-pengajian di majlis ilmu. Sehingga apa? Kita mendapatkan ilmu kembali. Kata Rasulullah, "Man 'arada dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man 'arada akhirah fa 'alaihi bil ilmi wa man 'arada ma fa 'alaihi bil ilmi." Siapa yang mau bahagia di dunia harus dengan ilmu, di akhirat dengan ilmu. Kedua-duanya yang paling bahagia tetap dengan ilmu, sehingga kita memperoleh kebahagiaan. Maka kita istiqomah, tingkatkan ilmu. Yang kedua, agar kita bisa beristiqomah apa? Tak lain dan tak bukan pergaulan kita perbaiki. Kita rubah pergaulan kita. Kalau mungkin kemarin kita bergaul dengan orang-orang yang agak sedikit tidak lurus, kita rubah sekarang. Kita ketika mau bergaul, kita pilih-pilih. Bermedsos dulu kita berpilih-pilih kepada orang yang memang itu orang tersebut baik. Maka dikatakan orang kalau melihat agamanya itu lihat temannya itu siapa. Ketika ia berteman dengan orang baik, berarti bisa jadi orang yang baik. Ketika ia berteman dengan orang yang kurang baik, boleh jadi dia termasuk orang yang terpengaruh dari orang-orang yang kurang baik tersebut. Kalau beristiqomah, rubah lingkungan yang kita berupaya atau kita bergaul. Yang ketiga, agar kita beristiqomah adalah luruskan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan di dunia. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Masih banyak fase-fase yang harus kita lewati. Di dunia ini baru fase ketiga. Fase pertama adalah alam ruh, fase kedua adalah alam rahim, fase ketiga alam dunia, baru fase ketiga nanti ada fase alam barzakh, fase kebangkitan, fase dihisab, fase diperhitungkan di padang mahsyar, fase berjalan di badan sirat, terakhir fase ditempatkan tariqum bil jannah wa tariqum bis sayr. Ada sebagian yang masuk ke dalam surga, ada sebagian yang masuk ke dalam neraka jahanam. Tinggal kita mau pilih yang mana. Apakah yang baik atau masuk surga? Kita luruskan perjalanan kita untuk menuju perjalanan yang baik. Dari manakala kita tidak mau masuk dalam surga, silahkan kau pilih jalan-jalan yang kau sukai. Tapi ingat, fa'innaka mayyitun. Satu saat kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, fa'innaka mayyitun. Kamu pasti akan meninggal wahai Muhammad. Kata malaikat Jibril, ini nasihat wasiat. Oleh karena itu, sampai kapan kita harus istiqomah? Sampai Allah jawab pertanyaan seperti itu. Apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, istiqomahlah dalam beribadah kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada engkau keyakinan. Ditafsirkan oleh ulama, yakin di sini adalah dijemput oleh kematian melalui malaikat Israfil yang datang kepada orang yang sudah waktunya dicabut ruhnya. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kalau sudah waktunya, orang tersebut tidak harus sakit. Walaupun orang tersebut tidak harus sudah tua, kalau sudah waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diulur-ulur kalau sudah waktunya Allah panggil. Oleh karena itu, di akhir bulan-bulan Syawal ini adalah kesempatan kita untuk kita selalu mendekatkan dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti orang yang istiqomah yang tadi Allah katakan apa, Allah jadikan wa'absuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah persiapkan kepada orang yang istiqomah, yaitu surga yang Allah sudah persiapkan untuk orang-orang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu yarhamma liman yahdahu wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi